Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat panduan bagaimana kita menggunakan aplikasi dari soundcard oscilloscope untuk menganalisis ya rangkaian dari bolak-balik ya rangkaian listrik bolak-balik atau AC. Jadi misal di sini aplikasi sudah saya buka, jadi teman-teman juga bisa membuka ya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada oscilloscope, ada XY graph, ada frekuensi, ada signal generator gitu. Nah, langkah pertama setelah diinstal, setelah dibuka, kemudian kita harus membangkitkan sumber. Maka kita menggunakan signal generator. Kita klik ya. Maka di sini kita klik muncul seperti ini. Nah, di sini agar kita bisa memadukan antara oscilloscope dengan sumber tegangan, di sini kita menggunakan signal generator, maka kita pisah. Ya, spirit window kita klik. Nah, sini sudah muncul, ini kemudian bisa kita geser ya. Kita geser. Kemudian di sini kita tampilkan lagi yaitu oscilloscope-nya. Nah, di sini baik. Jadi setelah kita memisahkan baik oscilloscope-nya dengan sumber generator bunyi, jadi di sini kita asumsikan sebagai power supply, di mana power supply itu outputnya adalah yang tipe AC ya. Nah, cara penggunaannya sangatlah sederhana ya. Jadi di sumber ini adalah sebagai sumber kita bisa men-setting. Maka untuk memudahkan, maka di sini amplitude di setting 1 ya. Di sini bisa kita rubah-rubah. Nah, misalkan ini bisa kita rubah di sini. Nah, ketika dikurangkan maka yang bawah juga akan berkurang. Untuk memudahkan analisis, maka di sini kita buat angka 1 amplitudenya. Nah, kemudian untuk sumber tegangan kita lewat generatornya yaitu frekuensinya yaitu lewat di sini. Kita variasikan bebas ya sebenarnya. Nah, di sini untuk memudahkan kita gunakan 440 Hz dulu. Kemudian dicentang yaitu di channel 1. Nah, untuk pertama kita tampilkan dulu untuk melihat ya hasil dari bentuk gelombang sin. Coba kita setelah ini dicentang semua, kita bunyikan ya. Tapi sebelumnya kita coba ya bunyikan ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini kenapa kok ada getaran-getaran? Ya, karena di sini saya berada di lingkungan yang agak bising, ya agak bising. Ada di pinggir jalan, ada kendaraan lewat, ya, dan juga suara saya gitu. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, mungkin tampilannya bisa juga seperti ini ya. Jadi kita mainkan. Nah, kan nggak nyaman, kita nggak bisa melihatnya. Di sini channel 1 ini warnanya adalah hijau, maka kita untuk menganalisisnya juga menggunakan warna hijau ya hasilnya. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggerakkan ini, atur amplitudenya. Ini nanti faktor pengalih untuk valve predictnya. Nah, biar lebih enak, silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Nah, kemudian yang bawahnya adalah time. Ini untuk mengatur frekuensinya, jadi gampang sekali. Nah, kalau semakin besar, maka jaraknya sangat raket ya. Kalau kita perkecil ya, maka nanti semakin renggang. Nah, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, santai. Misalkan gini ya, ini sangat jelas sekali. Nah, setelah selesai seperti ini ya, muncul seperti ini ya. Kemudian kita analisis. Jadi kita akan melihat berapa tegangan efektifnya atau tegangan puncak-puncak. Kemudian periode atau frekuensinya. Maka setelah anteng seperti ini, kita nanti akan stop ya. Nah, di sini sudah stop ya. Sudah berhenti. Maka di sini bisa kita matikan. Nah, di sini kita akan menganalisis ya, menganalisis hasilnya. Sekilas saja teman-teman.
Jadi di sini kan kita mempunyai untuk yang sumbu X ini nanti cenderungnya untuk analisis frekuensi atau periode, yang sumbu Y-nya yang vertikal itu untuk melihat nilai tegangannya. Nah, di sini ada di bagian bawah sini, ini ada measure. Ini bisa kita lihat ya, ada status, ada hash and pole, ada kursor ya. Kita klik yang hash and pole. Nah, kita klik, kemudian di sini muncul frekuensi and voltage. Ini dicentang saja. Nah, centang. Kemudian ini juga kita centang. Nah, maka di sini sudah muncul ya, muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kemudian bisa juga tambahkan lagi untuk memudahkan ya, adalah kursor. Nah, kursor ini kemudian kita munculkan lagi voltage-nya, kemudian time-nya, kemudian values-nya. Ini bisa kita munculkan. Nah, kemudian langkah pertama misalkan kita ingin melihat, kalau di sini sekilas ya teman-teman, maka outputnya ini sudah terbaca V puncak ke puncak adalah 2,004 milivolt ya. Jadi ini satuannya adalah milivolt. Kemudian ini adalah istilahnya ya ini adalah 200-an 2000 ya. 2000 atau 2 volt. Sebenarnya itu 2 volt. 2 volt 2,004 volt. Kemudian V efektifnya, kalau V efektif kan nilai Vmax ya. Ini Vmax-nya kan ini kan dari puncak ke puncak ya. Ini nilainya berarti setengahnya, sebenarnya itu sekitar 1,002. Kalau efektifnya, maka Vmax dibagi akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4-an ya. Maka nilainya adalah 700 ya. 707,0 milivolt gitu. Jadi laptop kita itu sebenarnya mempunyai kemampuan menerima masukan itu maksimal adalah 5 volt. Lebih dari 5 volt itu laptop kita akan rusak. Nah, untuk mengetahui, untuk melihat berapa periodenya, berapa amplitudenya, kita geser ke ini aja. Nah, ketika ini kita geser, teman-teman, kita lihat ya, ini adalah warna agak hijau ya, agak hijau tapi nggak hijau banget. Nah, di sini yang berubah adalah yang bagian sini. Jadi warna ini, lihatnya di sini, ini adalah amplitudo ya. Kalau amplitudo, maka di sini kita geser, ini kan acuannya ya, maka taruh di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah sini, oke. Setelah kita taruh di tengah-tengah sini ya, kita geser bawahnya. Nah, ini kita geser lagi ya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Berarti ini adalah amplitudonya. Amplitudonya di sini terbaca ya, teman-teman ya. 1,007. Berarti ini adalah sebenarnya V maksimalnya. V maksimalnya. Jadi harusnya kan 1,002 ya, tapi ini kan mungkin ini kurang ke bawah ya. Tapi nggak apa-apa, namanya pengukuran ya. Nah, kalau kita ingin membandingkan ya antara hasil pembacaan dengan yang ditampilkan di sini kan terukur sebenarnya adalah V maksimalnya atau V puncak ke puncak itu 2 atau 1,002. Nah, di sini kita hitung. Sebenarnya itu dari sini ke sini itu nilainya adalah berapa volt ya. Berapa div-nya. Ini kan ada 1 kotak, kemudian 2 kotak ya. 2 kotak. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada sekitar 2 kotak. Artinya ada 2 kotak, sedangkan ataupun 2 div. Bahasanya div. Nah, di sini nilai 1 div-nya itu 500 milivolt. Maka untuk menghitung nilai volt V maksimalnya ya kita hitung aja, kita kalikan nilai 2 kotak di sini kan 1, 2,
dikali dengan besaran di sini. Kalau kita pakai 500 mV, maka 2 kali 500 ketemunya 1000 mV atau 1 volt. Begitu. Kemudian bagaimana untuk mengetahui periodenya? Maka kita geser ya. Ini adalah merah ya. Nah, ini DT. Ini angka merahnya juga bergerak ya. Nah, kita ambil yang jelas satu periode itu ya satu gini ya, lembah satu puncak ya. Kita geser gini. Nah, kemudian harus kalau kita hati-hati, ini ada berapa step sebenarnya. Ini juga bisa menjadi faktor pembaca. Nah, kita geser, kita paskan. Nah, di sini ya. Nah, di sini ketemunya adalah 2284 milisekon. Itu adalah periodenya. Nah, untuk membandingkan berapa nilainya? Nah, maka di sini. Ini kan 2000-an ya, 2000-an 2284 milisekon itu periode. Jadi dia bergerak dari sini seret sampai ke sini itu butuh waktu sekitar ini. Nah, untuk mengetahui di sini ya, hitung aja berapa kotak ya. Berapa kotak kita cek aja di sini. Kita ambil yang paling mudah ya. Ini sebenarnya kita bisa loh ya. Bisa geser, bisa kita geser. Nah, nggak apa-apa nih. Jadi kita ambil aja dari sini. Ini berapa kotak sebenarnya ya. Nah, kita ambil saja ini itu dari sini ya. Paling mudah di mana nih? Ini tadi kurang pas nih, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini ada ini setengah kotak ya, setengah kotak ini satu ya. Ini kemudian 1,5 ya. Kemudian 2 lebih ya, 2 lebihan. Mungkin ya anggap aja 2,3 atau 2,2 lah ya, 2,2 div. Dikalikan ini dengan 10 ya, angka 10. Maka ketemunya adalah tinggal berarti 2-an ya, dikali dengan 10 ya. Maka ketemu nilainya adalah berapa nih? Ini udah berubah nih. Harusnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah 2284 milisekon. Jadi berapa kotak di sini ya untuk membaca satu gelombang dikali dengan faktor pengali di sini yaitu 10. Di sini 10 milisekon ya, 10 milisekon. Jadi yang kita butuhkan adalah di sini ya. Jadi di sini sudah terbaca sebenarnya. Tapi kita harus bisa mempunyai keahlian membacanya secara cara manual. Jadi div-nya, voltasenya menunjukkan arah vertikal, yang arah horizontal itu menunjukkan periodenya. Jadi cukup kita bandingkan nilai di sini ya. Nilai di sini dengan kotak-kotak yang ada di tampilan gitu. Harapannya ya sama gitu. Nah, kemudian ketemu fungsi P sama dengan P maksimal, kemudian sin atau cos ya, sudut omega kali T. Itu fungsi dari rangkaian atau visualisasi dari arus bolak-balik itu. Baik, ini nanti silakan divariasi datanya ya. Jadi di sini itu per div-nya sudah tampak nih 500 mV per div. Tinggal dikalikan, ini sebenarnya sudah tampak juga di sini. Nanti divariasikan ya. Untuk frekuensi dinaikkan ya mungkin 500, kemudian 600 dan seterusnya. Nanti bagaimana hasilnya. Kemudian dibuat persamaan dari tegangan dari bolak-baliknya gitu.
Baik, ini panduan sekilas dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.